Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis pengolahan polutan benzen sebagai zat pencemar di lingkungan industri perminyakan dengan suatu metode modifikasi gabungan, yaitu ozonisasi berbasis CNT dan TMMFC. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia pada benzena. Nah, benzena adalah senyawa organik siklik sederhana yang apabila berkaitan dengan senyawa logam dan metaloid, itu akan menjadi senyawa yang berbahaya dan berdampak toksikologi. Nah, benzena ini juga memiliki sifat yang mudah larut dan mudah menguap. Salah satu dari sifat fisika dari benzena ini yaitu titik larutnya sebesar 5,5 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 80,1 derajat Celcius. Kemudian ada karakteristik yang dimiliki senyawa benzen pada campuran polutan itu akan berbeda-beda tergantung pada bahan hasil buangan yang mengandung benzen. Contohnya pada minyak yang mengandung benzen, ketika hasil limbah minyak biasanya dari industri perminyakan mencemari tanah atau air, maka karakteristik yang akan dihasilkan pun oleh minyak yang mengandung benzen tersebut akan berbeda-beda, yaitu tanah itu mudah dilokalisasi atau dikumpulkan, dan sedangkan air itu menyebar dan meluas berjalan dengan waktu pada permukaan air. Terdapat dua sumber pencemaran benzen. Pertama, bersumber secara alamiah seperti letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, dan minyak mentah. Yang kedua yaitu berasal dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar, penggunaan bahan kimia, emisi kendaraan bermotor, dan dari sektor industri. Dapat pencemaran benzen bagi tubuh manusia melalui beberapa paparan. Jika terhirup, dapat menyebabkan iritasi selaput lendir, sakit tenggorokan, batuk, dan pendarahan jika paparannya sudah parah. Jika melalui pencernaan, dapat menyebabkan sensasi terbakar pada mulut. Jika melalui kontak kulit, dapat menyebabkan eritema dan dermatitis. Jika melalui paparan sistematik, dapat menyebabkan euforia awal dan eksitasi diikuti dengan depresi, pusing, mengantuk, dan sakit kepala. Bahkan yang paling kronis dapat mengakibatkan kematian. Dampak benzen bagi lingkungan yaitu dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut, dan juga dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makan. Toksikologi benzena ini meliputi toksikenetika benzen dan efek toksisitas yang akibatkan dari paparan benzen. Nah, mengenai toksikenetika benzena ini, benzena pertama akan melalui proses absorpsi, lalu distribusi, lalu metabolisme, dan terakhir akan terjadi proses ekskresi. Pertama, benzena akan diabsorpsi ke dalam tubuh itu melalui 3 cara, yaitu melalui mulut, melalui pernapasan, dan melalui kulit. Lalu, pada proses distribusi, benzena ini akan terdistribusi ke seluruh tubuh melalui absorpsi dalam darah. Karena benzena adalah lipofilik, maka distribusi terbesar adalah dalam jaringan lemak. Jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin akan mengandung benzena kira-kira sekitar 20 lebih banyak dari yang terdapat dalam darah. Nah, kemudian dalam proses metabolisme benzena ini, benzena akan dioksidasi pertama-tama di dalam hati oleh sitokrom P450 monokigenase menjadi benzena oksida. Nah, setelah reaksi ini, beberapa metabolit sekunder terbentuk secara enzimatis dan non-enzimatis. Nah, setelah kurang lebih pemaparan sekitar 17% dari polutan benzena, maka akan dihembuskan kembali. Sedangkan sisanya sekitar 83% dari dosis benzena akan diserap oleh sistem metabolisme dan diekskresikan kembali oleh urin dalam bentuk senyawa fenolik. Semua metabolit yang dikeluarkan melalui urin ini sebagai biomarker jangka pendek dari paparan benzena ini. Setelah melalui proses metabolisme dan akan menghasilkan senyawa metabolit, maka benzena akan diekskresikan di dalam urin sebagai bentuk senyawa metabolit yang tadi. Nah, untuk benzena yang tidak mengalami reaksi metabolisme, maka prosesnya akan berlangsung secara reversibel dan benzena diekskresikan atau dikeluarkan langsung yang tadi sekitar 17% itu melalui paru-paru. Nah, untuk toksisitas benzen ini, pertama toksisitas akut dan ada juga toksisitas kronis. Toksisitas akut ini maka akan menimbulkan efek CNS, yaitu terasa kantuk, terasa pusing, sakit kepala, terus vertigo, tremor, delirium, dan kehilangan kesadaran. Terus, jika konsentrasinya lebih tinggi, maka akan mengakibatkan aritmia jantung, gagal napas, mempengaruhi sistem syaraf, euforia, tinnitus, dan anestesia. Sedangkan untuk toksisitas kronisnya, maka akan terjadi kerusakan sumsum tulang belakang dan mengalami penyakit leukemia dengan gejala seperti anemia, leukopenia, pansitopenia, hiperplasia sumsum tulang, anomali, dan splenomegali. Benzena mengalami sejumlah reaksi transformasi dan degradasi yang berbeda-beda di lingkungan. Produk dari hasil transformasi ini dapat dihasilkan dalam berbagai media seperti udara, air, tanah, maupun media lainnya. Nah, contohnya dalam tanah. Benzena terdapat secara alami di tanah dalam kondisi aerobik. Hasil metabolisme mikroba benzen melalui pembentukan cis dihidrodiol dan dengan metabolisme lebih lanjut akan membentuk kotekol, yaitu substrat untuk cincin dalam benzen. Nah, untuk laju degradasi aerobik ini menunjukkan tingkat peluruhan benzen sebesar 19-52% per hari dengan konsentrasi benzen kurang dari 1 ppm. Nah, jika konsentrasi benzen sekitar 1-2 ppm, maka proses peluruhan akan berkurang dari 0-1,1% per hari. Dan jika lebih dari 2 ppm, maka proses degradasi benzena tidak akan terjadi. Benzen mengalami fotolisis secara tidak langsung di dalam permukaan air yang diteriki matahari. Selama terjadi fotolisis, energi cahaya yang diserap oleh konstituen lain dari media air dan tanah akan tereksitasi yang kemudian mentransfer energi ke benzen atau mengarah ke pembentukan spesies single oksigen atau radikal hidroksil yang bereaksi dengan benzen. Benzen terdegradasi di dalam air dalam kondisi anaerobik. Degradasi mikroba benzen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya populasi mikroba, oksigen terlarut, nutrisi, sumber karbon, inhibitor suhu, pH, dan konsentrasi. Kemudian ada transformasi dan degradasi pada udara. Yang paling disignifikan dari proses degradasi benzen adalah reaksi dengan radikal hidroksil di atmosfer. Lajunya itu konstan untuk reaksi fase uap benzen dengan radikal hidroksi. Nah, benzen mungkin juga akan bereaksi dengan oksida lain di atmosfer seperti nitrat dan ozon. Namun tingkat degradasi dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan laju reaksi dengan radikal hidroksil.
Nah, jika dibandingkan antara waktu tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan itu akan menghasilkan nilai yang berbeda dalam reaksi benzen dengan ozon di atmosfer. Kemudian reaksi benzen dan oksida nitrat dalam ruangan kabut dapat pembentukan kabut fotokimia jika reaktivitas benzen tinggi. Akan tetapi dalam keadaan reaktivitas benzen yang rendah terhadap asam fotokimia itu akan membentuk kabut fotokimia tidak sepenuhnya berasal dari reaksi benzen. Walaupun antara reaksi benzen dengan oksida nitrat itu menghasilkan formaldehida yang merupakan indikator pembentukan kabut fotokimia. Setelah mengetahui dampak dan toksisitas yang diakibatkan dari paparan benzen, maka kita perlu pengolahan limbah pada polutan benzen. Pengolahan limbah dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti metode bioremediasi, absorpsi, ozonisasi, fitoremediasi, maupun metode PFB. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai metode gabungan, yaitu ozonisasi berbasis filter karbon nanotube dan tubulan microbial fuel cell, yaitu TMMC. Yang pertama, untuk ozonisasi berbasis filter CNT, dilakukan persiapan filter CNT terlebih dahulu dengan cara karbon nanotube yang digunakan berupa tauonit M. Nah, tauonit M dikompres dengan piston bertekanan tinggi untuk melaksanakan fungsi analisasi ozon MWNT. Maka aliran ozon diinjection dihasilkan dari bawah generator ozon menggunakan oksigen murni sebagai sumber gas. Kemudian, permukaan tauonit M ditempatkan dalam reaktor kuarsa tipe U dan diolah dalam aliran campuran ozon oksigen. Setelah dipersiapkan filter CNT-nya, maka dapat dilakukan proses penghilangan benzennya, yaitu dengan cara limbah benzen dilakukan dalam air suling dengan menggunakan penangas ultrasonik selama 60 menit, kemudian aduk secara terus-menerus selama 60 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam penangas ultrasonik lagi selama 30 menit dan tambahkan asam nitrat 1 M dan natrium hidroksida 1 M. Kemudian MWNT yang telah disiapkan sebelumnya digunakan sebanyak 0,1 sampai 0,3 gram dan ditempatkan di dalam penyaringan. Nah, karena proses ozonisasi yang tadi telah dilakukan hanya berlaku di perairan dan polutan benzen dapat merambat ke air tanah, maka kita perlu pengolahan atau metode lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan tubular microbial fuel cell atau TMMC. Nah, TMMC ini selain menghilangkan benzen dapat juga menghasilkan listrik. Pertama, sebuah TMMC dibangun bertumpuk dengan cara menumpuk 3 tumpukan identik secara vertikal dengan MMC katoda udara atau AC melalui resin epoksi. Kemudian, setiap AC MMC memiliki 3 bagian, yaitu PVA, PVA-HE, dan katoda udara karbon. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan itu ruang anoda diisi dengan campuran bubuk kokas PVA yang terdiri dari kokas konduktif dan PVA-HE. Nah, kemudian batang grafit sebagai anoda diposisikan secara vertikal dan berpusat di dalam campuran bubuk PVA kokas. Nah, kemudian anoda dipanaskan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 hari. Kemudian, udara dari katoda dibuat dari lapisan karbon sehingga dapat menerima elektron dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, setelah itu, TMMC telah disusun bertumpuk 3 tadi kemudian ditempatkan di dalam bejana dan dapat dioperasikan untuk penghilangan benzen secara seri maupun paralel. Nah, setelah itu dilakukan proses inokulasi. Nah, pada proses inokulasi ini, bakteri yang digunakan ditempatkan pada labu dan dicampurkan dengan benzennya selama 3 bulan. Kemudian, ruang anoda TMFC diisi dengan campuran larutan garam. Nah, campuran diinokulasi dengan campuran mikroflora sebanyak 500 ml dan disemprotkan dengan nitrogen dan mempertahankan tingkat oksigennya di bawah 1 mg per liter. Nah, setelah itu, benzena dapat ditambahkan setiap minggu selama proses ini berlangsung. Ini mulai berlakunya proses penghilangan benzen. Untuk mengetahui kadar penghilangan benzen pada zat pencemar, maka di sini melakukan proses analisis. Proses analisis yang dilakukan pada proses ozonisasi berbasis filter CNT yang terjadi di perairan itu dilakukan analisis SIM, IDS, FTIR pada spektroskopi Raman. Nah, untuk SIM ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan metode ini, proses absorpsi benzen yang terjadi itu sebesar 300 gram per meter persegi. Nah, untuk IDS itu diketahui bahwa kandungan oksigen pada zat tercemar tersebut sedikit. Nah, untuk analisis FTIR ini dapat mengetahui peningkatan interaksi ikatan antara pi di dalam molekul benzen dengan filter CNT dari proses ozonisasi tersebut. Nah, untuk spektroskopi Raman ini menunjukkan bahwa proses penghilangan benzen akan lebih efisien atau lebih terabsorpsi pada konsentrasi benzen yang lebih rendah. Hal ini diakibatkan karena konsentrasi benzen yang tinggi pada limbah dapat membatasi transfer molekul benzen ke permukaan filter CNT sehingga benzen tidak akan sepenuhnya terabsorpsi oleh filter tersebut. Nah, untuk analisis tubulan microbial fuel cell ini digunakan analisis gas chromatografi frame ionization detector, SIM, dan EIS. Nah, untuk gas chromatografi ini menunjukkan bahwa aerasi secara terus-menerus selama 10 menit per 6 jam dalam 5 hari itu sangat cocok untuk diterapkan karena menghasilkan waktu yang lebih singkat dan kepadatan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi aerasi yang lain. Nah, dengan proses penghilangan benzennya sebesar 73,3 sampai 81,6%. Nah, untuk analisis SIM ini menunjukkan bahwa penguraian benzen tumbuh di permukaan anoda setelah biodegradasi terjadi. Nah, hal ini mengungkapkan bahwa ketika setelah proses TMFC ini dilakukan, maka mikroorganisme secara bertahap akan membentuk biofilm pada permukaan anoda, di mana biofilm tersebut dapat memfasilitasi penggunaan benzen sebagai sumber energi sehingga dapat mengurangi hambatan internal dan menghasilkan lebih banyak sumber listrik. Nah, kemudian untuk analisis EIS ini menunjukkan bahwa daya penghilangan benzen dalam air tanah itu sebesar 12,7 MW per meter persegi dengan tegangan listrik yang dihasilkan sebesar 655 MV. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.